Baik, selamat siang. Mari kita lanjutkan belajar untuk membedah materi bahasa Indonesia persiapan ujian. Ini tidak boleh ribut-ribut karena kita akan ujian demi masa depan kita. Di ujian PPG dan P3K, semoga dengan kita belajar bersama, kita berhasil meraih kesuksesan. Jadi tidak ada usaha, tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Seperti itu ya. Baik, kita mulai dengan kisi-kisi ke-51. Disajikan kutipan teks drama. Teruji dapat merumuskan sikap hidup tokoh drama. Berkaitan dengan sikap hidup, maka kita akan berbicara tentang tema atau amanat. Ya. Coba kita baca naskah drama ini. Dahlan. Kamis malam Jumat. Jumat apa? Malam Jumat Kliwon, Pak. Bukankah hari kelahiran ibu juga jatuh pada hari Jumat Kliwon? Ya, betul. Ibumu waktu mau meninggal kurang 1 minggu sudah ada tanda-tanda, nasihat-nasihat berharga. Masa hidupnya banyak meninggalkan kesan teladan, tetapi juga ada kelemahannya. Kelemahan? Memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Iya, jangan sampai menurun pada anak cucu. Ibumu dahulu sakit-sakitan karena banyak pikiran. Ikut-ikutan orang jual beli perhiasan. Barangnya hilang. Ibumu gigit jari menanggung hutang. Siapa lagi kalau bukan bapak yang turun tangan? Bukankah pada diri bapak juga ada kelemahan? Apa? Bapak rasa tidak ada? Maaf, Pak. Ibu bertambah sakit akibat bapak dahulu sering mabuk, judi, bukan? Terus masih ingat barang-barang rumah dilelang, habis terjual. Ya, itu akibat perbuatan ibumu, tahu? Serakah dan mau menang sendiri. Mudah-mudahan pengalaman pahit miskin tidak terulang lagi. Pandangan pengarang dalam penggalan drama di atas adalah A. Sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur. B. Nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. C. Sifat buruk menurun pada anak. D. Manusia berusaha untuk sempurna. Jadi jawabannya A. Selanjutnya, kisi-kisi ke-52. Disajikan kutipan teks legenda. Teruji dapat mengasosiasikan karakteristik tokohnya dalam kehidupan modern. Nah, coba kita baca, ini adalah contoh legenda. Terjadinya Gunung Batok. Di sebuah desa tak jauh dari Gunung Bromo, hiduplah seorang gadis jelita, Roro Anteng namanya. Konon, ketika dilahirkan, gadis tersebut tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Banyak jejaka yang melamar Roro Anteng, tetapi semuanya ditolak. Tersebutlah seorang raksasa buruk rupa dan bengis melamar Roro Anteng. Roro Anteng sangat takut terhadapnya dan sedikit pun tidak tertarik kepadanya. Tetapi
ia tak kuasa menolaknya, karena pasti raksasa itu akan marah. Roro Anteng mengajukan syarat agar raksasa itu mengubah Gunung Bromo menjadi sebuah danau dalam 1 malam. Tanpa banyak bicara, raksasa itu mulai bekerja dengan mengerahkan segala kemampuan dan kesaktiannya. Ia menggali gunung dengan sebuah batok kelapa yang cukup besar. Pertengahan malam, pekerjaannya hampir selesai. Melihat gejala seperti itu, Roro Anteng mulai berpikir untuk menggagalkan raksasa tersebut. Diam-diam ia pergi ke lumbung padi dan menumbuk padi. Usaha Roro Anteng tidak sia-sia. Ternyata ayam-ayam jantan di seluruh desa berkokok bersahutan. Alangkah terkejutnya raksasa itu ketika mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut. Tubuh raksasa menjadi lemas sehingga tak kuasa lagi melempar tanah yang hanya tinggal sebatok. Akhirnya tanah dan batok itu menimbun tubuh raksasa dan jadilah sebuah gunung bernama Gunung Batok. Pada hari yang baik, Roro Anteng menikah. Ia dipersunting oleh seorang pemuda pilihannya yang bernama Joko Tengger. Pertanyaannya, karakter tokoh Roro Anteng jika diasosiasikan dengan kehidupan modern adalah A. Cerdas, B. Lemah, C. Lembut, D. Penipu, E. Sabar. Jawabannya adalah cerdas. Berikutnya, indikator ke-53. Disajikan sebuah teks eksplanasi yang mengandung diagram, tabel, gambar. Teruji diminta menganalisis informasi yang tersirat. Nah, berkaitan dengan teks eksplanasi, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena yang mana baik itu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi meliputi identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian yang dirangkai berdasarkan sebab akibat, kemudian ulasan. Pada identifikasi fenomena dipaparkan latar belakang kejadian. Selanjutnya, proses kejadian diceritakan secara kronologis. Kemudian diulas juga pada proses kejadian, yaitu penyebab dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, pada ulasan, penulis akan mengomentari konsekuensi dari peristiwa itu. Jadi, apa akibatnya jika peristiwa itu terjadi? Seperti itu. Baik, coba kita langsung ke soal. Bacalah kutipan teks laporan hasil berikut. Teks laporan berikut. Hal yang paling berarti bagi orang tua adalah ketika bayinya belajar berinteraksi dengan orang terdekat atau orang lain. Saat ia beranjak menjadi balita paling tidak ada 5 gerakan tangan yang kalau bisa dilakukan dengan benar sudah bisa membuat orang tuanya dan orang di sekelilingnya bahagia dan sangat bangga. Informasi yang tersurat terdapat pada kutipan tersebut adalah ini termasuk fenomena fenomena budaya apa ilmu pengetahuan alam. Ya. Di sini banyak terjadi kesalahan penulisan. Dilakukan ini mestinya ditulis bersambung, sedangkan di sekelilingnya ini mestinya dipisah.
ya. Nah, ini tanda garis miring ini tidak tepat. Mestinya ini menggunakan tanda strip. Ya. Baik. Informasi tersurat yang terdapat pada kutipan tersebut adalah A. Orang tua yang kurang bahagia jika bayinya dapat berinteraksi dengan orang lain melalui 5 gerakan tangan. B. Orang tua merasa bahagia jika bayinya dapat berinteraksi dengan orang lain melalui 5 gerakan tangan. C. 5 gerakan tangan bayi akan membuat orang tuanya merasa bahagia dan bangga. D. Bayi yang berinteraksi dengan orang lain akan membuat orang tuanya merasa bahagia dan bangga. Ini ya, B, C, D ini membingungkan. Tuh. Jadi kita harus mengetahui di sini fokus perbincangan apakah gerakan tangan bayi atau interaksi bayi dengan orang lain. Nah, di sini sudah sangat jelas pada kalimat pertama. Hal yang paling berarti bagi orang tua adalah ketika bayinya. Nah, jadi di sini orang tua. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Fokus pembicaraan adalah pada orang tua, kebahagiaan orang tua ya. Selanjutnya ini kisi-kisi 54. Disajikan teks multimodal berbentuk gambar dari media massa cetak. Teruji diminta menganalisis pesan yang akan disampaikan. Nah, ini pesan. Kalau kita cari definisi multimodal, itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan mode yang berbeda pada saat bersamaan. Nah, ini nanti muncul soal berupa bahasa apa yang digunakan. Apakah bahasa beku, bahasa akrab, bahasa formal, seperti itu nanti soalnya ini ya. Yang didefinisikan sebagai penggunaan beberapa mode semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan dengan cara tertentu. Mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Itu menurut Kress dan Van Leeuwen 2001. Multimodal dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam proses pemaknaan manusia memanfaatkan ragam semiotik. Jadi menggunakan tanda-tanda, beragam tanda-tanda. Sebagai contoh, hal yang digunakan adalah acuan. Meningkatnya tingkat kecelakaan di jalan raya. Nah, ini acuan. Kemudian desainer akan membuat gambar yang sesuai dengan peristiwa kecelakaan. Kemudian audiens akan menangkap informasi yang ada berdasarkan multimodal teks. Apakah dia berupa image atau gambar, ya, apakah berupa empathy speech, apakah berupa slogan, apakah bentuk tipografi, atau printout-nya bagaimana. Nah, ini akan menimbulkan pemaknaan bagi audiens, pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, pesan yang ingin disampaikan itu memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, ini akan sampai ke audiens. Jadi itu saling saling berhubungan. Ini biasanya ada pada iklan layanan masyarakat seperti saat ini tentang COVID-19. Nah, itu banyak orang menyampaikan pesan tentang COVID-19 melalui multimoda. Jadi banyak tanda atau banyak ragam semiotik yang digunakan. Berikutnya indikator 55. Disajikan teks eksposisi yang mengandung diagram atau tabel. Teruji diminta merumuskan pernyataan tesis. Nah, ini
Ini contohnya. Bacalah dengan cermat teks eksposisi berikut ini. Pertama, pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan seseorang dapat membentuk jati dirinya dan karakternya. Yang kedua, oleh karena itu dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. 3. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi diri. Yang keempat, para siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan dalam bidang yang tidak sama dan harus diberi kesempatan atau difasilitasi untuk mengembangkannya. Kelima, siswa yang tidak berprestasi bagus dalam pelajaran tentu bukan berarti ia bodoh. Ia pasti memiliki potensi di bidang yang lain. Melalui kurikulum pendidikan terbaru yaitu kurikulum 2013, pemerintah berupaya mewujudkan pendidikan karakter. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha menggali potensi dan menanamkan karakter kepada siswa. Diharapkan, yang ke-8, diharapkan siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemahiran serta rasa toleransi yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, pendidikan karakter merupakan cara bagi siswa untuk membentuk diri sebagai manusia yang cerdas dan berkarakter. Tesis. Nah, tesis dalam struktur teks eksposisi itu berada pada bagian berapa? Teks eksposisi terletak pada kalimat ya. Tesis dulu dirumuskan, baru argumen-argumen, dan selanjutnya baru penegasan ulang. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kalimat 1 dan kalimat 2 ini berupa tesis. Berikutnya, langkah-langkah membuat puisi. Ini saya munculkan karena ada indikator 56. Disajikan sebuah teks multimodal berupa gambar, tabel. Teruji diminta mengembangkannya menjadi puisi modern. Ini langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama, tentukan gaya puisi. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa. Yang kelima, kembangkan puisi seindah mungkin. Yang keenam, baru menulis puisi. Nah, untuk hal seperti ini tentu dalam penilaian ujian itu tidak akan bisa dalam bentuk esai. Jadi lebih banyak pilihan ganda. Oleh karena itu nanti penulis soal akan memunculkan soal yang sudah ada. Jadi yang kita cari puisi modern seperti karya Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, kemudian ada Agus R. Sarjono, Gunawan Muhammad. Itu puisi-puisi yang sudah modern. Nah, itu nanti yang akan muncul. Baik, ini indikator ke-57. Teruji diminta menentukan hasil pengembangan teks eksposisi yang sesuai dengan tabel. Nah, kalau kita lihat struktur teks eksposisi itu ada pernyataan atau pendapat atau tesis ya, kemudian argumentasi. Selanjutnya yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Kaidah kebahasaan yang sering muncul pada teks eksposisi itu adalah pronomina, sambil belajar ya, kata ganti, adjektif, kata sifat, adverb, kata pembantu, kata kerja ya. Kemudian menggunakan verba, kata kerja, dan menggunakan nomina atau kata benda.
Contoh teks eksposisi, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian hukum di Indonesia. Ekonomi, di bidang ekonomi ya. Pola pengembangan tes eksposisi. Nah, ini karena di sini ada indikatornya menentukan hasil pengembangan tes eksposisi. Maka kita harus mengetahui apakah teks eksposisi itu dikembangkan dengan definisi. Jadi kalau teks eksposisi dengan pengembangan definisi akan terdapat banyak definisi pada teks eksposisi tersebut. Kemudian apakah dia pengembangan proses? Kalau dia pengembangan proses, biasanya argumen-argumen yang dibuat untuk mendukung tesis adalah berupa proses. Kemudian ada pengembangan ilustrasi atau contoh. Nanti ada pengembangan berdasarkan contoh-contoh. Jadi untuk mendukung tesis, penulis akan membuat contoh-contoh ilustrasi. Kemudian pola pengembangan klasifikasi. Jadi penulis akan membedakan. Jadi klasifikasi membedakan satu peristiwa dengan peristiwa lain atau satu kasus dengan kasus yang lain sebagai argumen untuk mendukung tesis. Kemudian pola pengembangan perbandingan. Nah, ini klasifikasi ini kan mengkelas-kelaskan. Jadi peristiwa satu apakah termasuk bagian A, apa B, apa C. Kalau perbandingan membandingkan. Ya, apakah ini kecil, besar gitu ya, apakah lebih besar, lebih kecil, lebih bagus, lebih buruk. Nah, seperti itu untuk perbandingan. Kemudian ada pola pengembangan laporan. Ini biasanya sebuah peristiwa berdasarkan laporan pengamatan. Jadi tesis itu didukung dengan pengamatan. Baik, kita langsung ke teks eksposisi. Bacalah dengan cermat teks argumentasi. Nah, mengapa teks argumentasi? Karena ini bagian dari teks eksposisi adalah adanya argumentasi. Yang pertama, jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan mencapai 4.500 kasus. Bandingkan dengan tahun ini yang sudah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran. Sehingga dipastikan akan semakin bertambah jumlahnya. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Melonjaknya angka kecelakaan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Di samping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan cermat berlalu lintas. Argumen yang tidak mendukung tesis terdapat pada kalimat. Nah, jawabannya D, tidak mendukung tesis. Coba kita lihat tesisnya adalah di kalimat nomor 1. Jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. Nah, ini tesisnya. Kemudian kalimat kelima, coba kita lihat, demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk kendaraan bermotor. Jadi kalimat kelima ini tidak berkaitan secara langsung dengan kalimat 1. Nah, tes eksposisi ini dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen yang mewujud dalam gagasan penjelas menggunakan perbandingan kasus ya. Jadi ini pola pengembangan perbandingan. Dibandingkan. Kenapa tidak ilustrasi? Nah, di sini tidak ada reka adegan ya, bagaimana peristiwa itu. Nah, itulah indikator ke-57. Berikutnya indikator ke-58. Disajikan sebuah teks puisi kontemporer
teruji dapat menyimpulkan pesan yang tersirat di dalamnya. Puisi kontemporer hampir sama dengan puisi modern ya. Penggunaan kata konotatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud penyair, yaitu memberikan kesan yang lebih indah dan kuat. Jadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan yang padat, maka penyair memilih menggunakan kata konotatif. Seperti contoh, Ibu, engkau laut biru. Laut biru ini memunculkan makna konotatif ya. Kemudian, dan aku perahu kecil yang berlayar di kedamaianmu. Kalau ini perahu kecil yang berlayar, aku perahu kecil. Nah, ini juga makna konotatif ya, berupa majas. Perahu kecil yang berlayar di kedamaianmu. Simbolik ya. Ini juga simbolik. Rakyat ialah kata, ialah kita. Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi, di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama, membuka hutan-hutan lalang, jadi ladang-ladang terbuka. Nah, ini adalah cara penyair menyampaikan pesan secara tersirat dalam puisinya, menggunakan kata-kata yang indah, konotatif ya, tidak menggunakan makna sebenarnya. Jutaan tangan, kalau jutaan tangan bisa saja tangan itu kan setiap orang punya 2 tangan, berarti ada 500 tangan. Tuh ya, jadi 500 penduduk mengayun dalam kerja. 500, kalau sekarang berapa jumlah penduduk Indonesia, luar biasa ya. Ini tahun 70-an. Baik, soal yang mungkin sesuai dengan indikator ke-58 sebagai contoh, puisi Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, yang dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapuskannya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, maksud puisi tersebut adalah A. Menggambarkan kesetiaan, B. Menceritakan rahasia seseorang, C. Menceritakan tentang penantian, D. Menggambarkan kerinduan pada hujan, E. Menggambarkan tentang kedudukan. Jawabannya adalah C. Cara memahami puisi adalah dengan mengidentifikasi makna konotasi dan atau kata, frase sulit atau kata kunci yang terdapat dalam puisi. Misalnya, frase rintik rindunya yang mengandung arti secara tersirat, yaitu rindu yang terus ada, yang digambarkan seperti rintik hujan. Rindu yang terus ada dimaknai sebagai penantian yang tanpa akhir pada kekasihnya. Cara lain untuk memahami puisi dapat dilakukan dengan memaknai gaya bunyi, yaitu asonansi dan aliterasi. Misalnya, pada puisi tersebut terdapat asonansi A, aliterasi N, yang memberikan efek kesunyian. Kesunyian digambarkan untuk suasana saat menanti. Nah, ini puisi yang sangat terkenal ini ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak kakinya
yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Yeay. Andaikan saya punya suara bagus, ya, saya tidak akan membuang-buang puisi, ya. Saya akan terus membaca puisi, menyanyikannya sesuai dengan pemaknaan puisi, ya. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sedang belajar, jika Bapak Ibu punya suara yang bagus, berderma, ya, bernyanyi, nyanyikan puisi biar saya bisa mendengar. Dan ingat, dibagikan, jangan bernyanyi sendiri, tidak dibagikan. Kasihan Bapak Ibu, teman-teman punya suara tidak dibagi-bagi, itu pelit namanya. Kalau ujian boleh pelit, ya, karena kalau kita ketahuan nyontek, kita akan dieliminasi. Oleh karena itu, tetap belajar, terus bersemangat, walaupun kita selalu dalam keterbatasan. Baik, kita lanjutkan indikator ke-59. Disajikan beberapa media komunikasi multimoda. Teruji dapat membandingkan keunggulan media tersebut untuk pembelajaran kemahiran berbahasa. Nih, kemahiran berbahasa itu ada menyimak, memirsa, mendengar, membaca, ya, apalagi menulis. Ada 4 keterampilan. Ya, kalau dulu menyimak, sekarang sudah ada memirsa, ya. Memirsa itu mendengar sambil melihat. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada media komunikasi seperti yang berfungsi sebagai produksi adalah media komunikasi berguna untuk menghasilkan informasi. Contohnya komputer pengolah kata atau word processor. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan mengadakan informasi. Contohnya audio tape recorder atau video tapes. Seperti saya saat ini, saya akan mereproduksi apa yang saya pelajari. Nanti saya bagi, ya, berdasarkan fungsi penyampaian informasi. Itu adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi yang dipergunakan menyebarluaskan atau menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Contoh telepon, fax, email, dan lain-lain. Kalau saya setelah belajar, saya akan membagi ke YouTube, ya. Bukan ingin menjadi YouTuber, tapi syukur-syukur kalau digemari, ya. Berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Tadi saya minum air. Berdasarkan bentuknya itu ada media cetak, ada media audio, ya. Jadi media cetak itu adalah segala barang cetak yang dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Contohnya surat kabar, brosur, buletin, dan lain-lain. Jadi di sini nanti kan guru teruji akan membandingkan keunggulan media. Mengapa memilih media itu sebagai pembelajaran sastra? Ya, nanti ada perbandingannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bentuk-bentuk media, ya. Dan media visual atau media pandang. Ini
adalah penerimaan pesan yang tersampaikan menggunakan indera penglihatan, contoh televisi, foto, yaitu media visual. Kalau media audio itu adalah penerimaan pesan yang tersampaikan dengan menggunakan indera pendengaran, contohnya radio, tape recorder, dan lain-lain. Kalau media audio video, media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan digunakan indera penglihatan dan pendengaran, contohnya televisi. Nah ini ini media visual. Kalau televisi televisinya mati suaranya ya. Ini audio visual. Saya lebih tepat mengatakan kalau televisi itu adalah media audio visual. Kalau media visual seperti tayangan PowerPoint gitu ya, slide. Baik, berikutnya indikator yang ke-60, bentuk soal yang mungkin muncul adalah seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8 mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dan televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Jawabannya adalah B. Kumpulan cerita rakyat. Di sini sumber belajar ya. Sumber belajarnya berupa kumpulan cerita rakyat. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi 1995 adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar itu ada berupa pesan atau message, orang atau people, ini kalau wawancara orang sumber belajarnya. Bahan material, apakah dalam menulis mengembangkan cerita itu memerlukan bahan diskusi seperti kumpulan cerita rakyat ya. Kemudian device atau alat, apakah perlu mangkok, perlu garpu, perlu pisau untuk belajar mengembangkan cerita rakyat. Nah, itu. Kemudian tekniknya dengan cara apa diceritakan ya. Kemudian setting atau lingkungan. Di sumber belajar pada soal tersebut bahan karena KD-nya mengembangkan cerita rakyat, mengembangkan. Jadi memerlukan bahan, itu yang utama. Ya, hanya dikembangkan. Ini bahan berupa kumpulan. Selanjutnya kalimat indikator 61. Disajikan kutipan teks yang mengandung permasalahan kebahasaan. Teruji dapat menentukan pemecahan masalah secara tepat. Contoh soalnya, kalimat berikut merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang. Bacalah dengan cermat. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon. Kalimat yang tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus diubah seperti berikut. Nah, ini objektifnya salah ini. A. Setiap harinya dia keluar masuk hutan dan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon. Ini dan tentu salah ya. B. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat. Ini belum terlalu tepat juga ini karena di sini bukan sebab akibat ya, tapi setara. Kemudian yang C, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon
sambil merumput. Nah, ini kata dan serta ini hampir sama ya, diubah ya, untuk merumput serta merawat dan menanam pohon ya. Dia ada dua kegiatan di sini, ada menanam pohon ya, jadi merawat dan menanam pohon, dan merumput menghilangkan rumputnya ya. D, sambil merumput setiap harinya dia keluar masuk hutan. Ya tidak mungkin kalau merumput di satu tempat sambil keluar masuk hutan, tidak bisa. Jadi semua kegiatan itu ada di hutan ya. Di samping merumput setiap harinya, nah di samping ini kurang tepatnya. Jadi kalimat tersebut tidak efektif karena kesalahan logika pada penekanan makna kalimat. Pertama, pekerjaan yang lebih utama seolah-olah adalah merumput. Kedua, kesalahan logika pada merawat dan menanam. Urutan yang lebih logis adalah menanam dan merawat. Jadi bukan merawat terlebih dahulu baru menanam ya. Jadi yang benar itu adalah menanam dulu baru merawat. Dengan demikian, perbaikan kalimat tersebut adalah ada di opsi C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. Baik. Indikator ke-62, disajikan sebuah gagasan. Teruji dapat menentukan pengembangan paragraf yang berisi penalaran induktif. Ya, kita harus mengingat ya, penalaran induktif itu gagasan utama ada di akhir. Sebagai contoh, ini paragraf ini ya. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, ini contoh paragraf induktif. Selanjutnya, disajikan sebuah teks teruji dapat menganalisis literasi fungsional. Apa itu literasi fungsional? Literasi fungsional adalah suatu jenis literasi yang berkaitan dengan penerapan bentuk literasi konvensional seperti membaca, menulis dengan cukup baik untuk memahami tanda-tanda, membaca judul surat kabar, membaca label pada botol obat, membuat daftar belanja, membaca Al-Quran, menulis surat, mengisi formulir, melamar pekerjaan, mempraktikkan keterampilan bahasa secara verbal dan dalam bentuk tertulis, membaca untuk kesenangan dan menulis tujuannya. Jadi itu fungsi fungsional. Nah, kemudian pendapat lain, literasi fungsional adalah suatu tipe literasi yang mempersiapkan seseorang untuk terlibat dalam semua kegiatan yang tersedia dalam kelompok dan komunitasnya, dan juga untuk memungkinkannya terus menggunakan membaca, menulis, menghitung untuk dirinya sendiri dan pengembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, berbeda digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Ya, menurut Gray mengemukakan bahwa literasi fungsional digunakan untuk pelatihan orang dewasa untuk memenuhi secara mandiri tuntutan membaca dan menulis yang diberikan pada mereka. Jadi literasi fungsional itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saat ini kata tersebut menggambarkan pendekatan terhadap literasi yang menekankan pada perolehan keterampilan verbal, kognitif, dan komputasi yang tepat untuk mencapai tujuan praktis dalam pengaturan budaya tertentu. Ini hal-hal praktis tujuannya. Saya tidak tahu ini bentuk soalnya seperti apa, nanti ini belum saya temukan ya. Baik, berikutnya ada istilah literasi etik. Di etik itu berkaitan dengan istilah norma, benar atau salah, juga hukuman gitu ya. Definisi etik yang paling umum adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam kerja, melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu, semua profesi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan dengan kepentingan umum
sudah memiliki apa yang disebut kode etik profesi. Jadi kalau literasi etik itu berkaitan dengan kegiatan literasi yang mementingkan prinsip-prinsip moral, benar, salah, hukuman, dan kewajiban. Jadi tujuannya itu ya. Ini juga selanjutnya indikator 65, disajikan sebuah konteks teruji dapat menunjukkan kemahiran berbahasa produktif multimodal. Yang pertama, bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan. Berbicara bisa dikatakan bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian memotivasi, berbicara yang dimaksud untuk memotivasi adalah berbicara yang mengandung substansi motivasi. Kemudian berbicara bertujuan untuk meyakinkan pendengar. Kemudian ada berbicara dikategorikan sebagai mensugesti atau mempengaruhi perilaku atau sikap lawan bicara. Kemudian ada mempersuasi. Berbicara dikategorikan mempersuasi, ya. Pembicaraan tersebut orang bicara secara halus, tidak langsung mengarahkan opini, sikap, perilaku lawan bicara. Ya, sugesti mempengaruhi perilaku dan sikap. Kalau mempersuasi, dia berharap orang mau melakukan. Ya. Kemudian menginformasikan. Jadi berbicara bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menghibur. Berbicara dikategorikan sebagai tujuan menghibur. Jadi itu ya. Berbahasa produktif. Nah, disajikan sebuah konteks. Nanti konteksnya apakah dia menghibur, informasi, mempersuasi, mensugesti, meyakinkan, memotivasi, dan mengungkapkan gagasan. Untuk soalnya saya belum tahu. Baik, kita lanjut ke indikator 66. Cermatilah kutipan puisi karya W.S. Rendra berikut. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya. Betapa dinginnya daging luka yang membaluti tulang-tulangku. Nah, citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Perabaan, C. Pendengaran, D. Penciuman, E. Gerakan. Jadi jawabannya adalah B. Sangat jelas ya, sangat gampang. Dingin itu kalau kita tidak raba tidak bisa ya, tidak tahu kalau sebuah benda itu dingin apa panas. Selanjutnya, indikator 67, disajikan kutipan dialog dari karya sastra sebagai bahan ajar. Teruji diminta merancang langkah-langkah untuk pembelajaran berdialog yang mengaktifkan siswa. Nah, ini ada istilah deep dialog. Dialog mendalam dapat diartikan sebagai percakapan antara orang-orang yang diwujudkan dalam hubungan interpersonal, saling ada keterbukaan, jujur, dan mengandalkan kebaikan. Sedangkan critical thinking atau berpikir kritis adalah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan mengoperasikan potensi intelektual untuk menganalisis, membuat pertimbangan, dan mengambil keputusan secara tepat serta melaksanakannya secara benar. Langkah-langkah pembelajaran deep dialog atau critical thinking. Ini guru menjelaskan tujuan, kompetensi dasar pembelajaran. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasai dari pelajaran yang sudah dipelajari. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang telah diajari. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Guru memberikan materi dan tugas kepada Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Guru memberikan materi dan tugas kepada setiap kelompok. Setiap kelompok menjelaskan kepada anggotanya yang kurang paham tentang materi yang diberikan dengan cara berdialog antar anggota. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah untuk pembelajaran berdialog.
untuk mengaktifkan siswa. Ya, jadi rancangan pembelajaran seperti apa yang nanti kita gunakan dengan pembelajaran dialog ini ya. Apakah yang sesuai adalah problem based learning, discovery learning, scientific ya. Itu bergantung dari nanti soal yang muncul. Kalau ada pilihan deep dialog atau critical thinking, DD daring CT, nah itu kita pilih ini ya, deep dialog. Selanjutnya, nah ini indikator 67, saya mencoba mencari soalnya berkaitan dengan dialog. Bacalah dengan cermat dialog singkat berikut ini. 1. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Yang kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa ragam apa? Nah, itu ya, jadi menentukan ragam bahasa. Santai, akrab, informal, non formal, formal. Nah, kalau dilihat dari kata-kata yang digunakan, ini menggunakan kata-kata yang ada di kamus ya. Ini berarti E jawabannya. Menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Berikutnya disaji indikator ke-68. Disajikan KD tentang memproduksi karya sastra teruji dapat merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan kreativitas peserta didik. Nah, ini kita harus paham berbagai jenis pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas. Ya, ini ada pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan 4C. Jadi prinsip-prinsip yang kita pahami juga untuk kreativitas itu adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi ada multi interaksi dalam proses pendidikan. Lingkungan belajar yang lebih luas, tidak terbatas di kelas. Ya. Jadi nanti ini ada penyelusuran seperti pembelajaran daring, maka harus ada banyak eksplorasi di dunia maya. Selanjutnya prinsipnya peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Apa yang dipelajari harus kontekstual. Kemudian pembelajaran berbasis tim, berkelompok. Objek yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan anak. Semua indera anak didaya gunakan dalam proses belajar. Menggunakan multimedia khusus ICT. Hubungan guru dengan siswa adalah kerjasama untuk belajar bersama. Yang 11, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan individual sehingga layanan pembelajaran lebih individual juga. Kesadaran jamak, bukan individual, multidisiplin, otonom dan kepercayaan. Mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis. Guru dan siswa sama-sama saling belajar. Nah, ini yang menjadi paradigma baru dalam pendidikan abad 21. Nah, ada 6 model pembelajaran yang disarankan yang sesuai dengan kreatif, inovatif ya, pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah discovery learning atau penemuan. Yang kedua inquiry learning atau penyelidikan. Kemudian ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Production based training atau production based education training. Ini jarang ya digunakan. Ini muncul pada pembelajaran IPAS ya. IPAS atau pembelajaran di produktif. Kemudian ada teaching factory atau pembelajaran berbasis industri. Nah, ini dua ini
lebih sering digunakan oleh pembelajaran praktik di pembelajaran di bengkel. Selanjutnya, indikator 69. Disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia dengan strategi pembelajaran tertentu. Teruji mampu menganalisis kesesuaian strategi belajar dengan tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui ini, maka kita harus memahami strategi pembelajaran. Ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Semoga kita semua lulus ya, belajar bersama-sama. Indikator yang ke-69. Disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia dengan strategi pembelajaran tertentu. Teruji mampu menganalisis kesesuaian strategi belajar dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Smaldino, SE dan kawan-kawan 2015, ada 10 tipe dari strategi instruksional pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Di antaranya tipe presentasi. Jadi siswa menyebarkan informasi yang diperoleh melalui sumber informasi, kemudian siswa mempresentasikan. Kemudian demonstrasi. Tujuan demonstrasi bagi siswa adalah untuk meniru kinerja fisik, seperti menggunakan alat ukur angin digital atau mengadopsi sikap yang dicontohkan guru sebagai bentuk keteladanan. Itu demonstrasi. Kemudian tutorial merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dengan orang lain yang lebih ahli, atau perangkat lunak komputer tercetak khusus yang menyajikan konten isi, mengajukan pertanyaan atau masalah, meminta tanggapan peserta, menganalisis tanggapan, memberikan umpan balik yang sesuai, dan memberi latihan sampai pelajar atau peserta didik menunjukkan tingkat kemandirian yang telah ditentukan. Jadi ini tipe tutorial. Biasanya pelatihan ini ya, pelatihan. Kemudian tipe diskusi, strategi pembelajaran. Tutorial melibatkan pertukaran ide dan pendapat antar siswa. Nah, ketika ada pertukaran ide di antara siswa dan guru, itu adalah tipe diskusi. Begitu pula dengan pertukaran ide antar siswa, itu juga tipe diskusi. Dan ada strategi pembelajaran kooperatif, merupakan strategi kelompok di mana siswa bekerja sama saling membantu dalam belajar. Nih, ada kolaborasi kooperatif ya. Kolaborasi, saling melengkapi, seperti itu. Kemudian tipe problem based learning, yaitu strategi pembelajaran dengan penggunaan masalah secara aktif. Siswa akan mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Entah itu guru, entah itu siswa yang memiliki permasalahan, dan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, siswa akan aktif mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian tipe game atau permainan. Nah, ini pembelajaran dengan strategi ini membuat lingkungan yang kompetitif. Siswa mengikuti aturan yang telah ditentukan dan berusaha mencapai tujuan melalui permainan tersebut. Kemudian tipe simulasi. Ini siswa berada pada situasi nyata. Simulasi, menguji cobakan ya. Dan discovery atau penemuan. Nah, ini digunakan untuk pembelajaran yang induktif. Jadi siswa itu akan menemukan sendiri materi yang diberikan. Nah, tipe-tipe atau strategi pembelajaran seperti ini
harus kita ingat untuk menjawab soal dengan indikator 69. Berikutnya, indikator 70. Disajikan KD atau tujuan pembelajaran bahasa Indonesia teruji dapat menciptakan sintak pembelajaran yang mengaktifkan dan mengkreatifkan siswa. Aktif dan kreatif. Pembelajaran apa itu? Ini direkomendasikan ada beberapa pembelajaran. Pertama ada problem based learning. Sintak-sintaknya harus kita hafal, ya. Karena kemungkinan di soal akan ada uraian sintak. Misalnya, ketika siswa diorientasi terhadap suatu masalah, kemudian guru di sini menjelaskan dan memotivasi siswa, kemudian menjelaskan tujuan dan perlengkapan yang diperlukan. Nah, kemudian mengorganisasi siswa. Di sini siswa akan membentuk kelompok, membagi tugas belajar, dan mendefinisikan masalah yang disiapkan pada orientasi siswa ini. Kemudian membimbing penyelidikan, mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Jadi guru di sini membimbing penyelidikan. Siswa menyelidiki kasus-kasus yang sudah dimunculkan. Kemudian mengembangkan atau menyajikan hasil. Nah, setelah diselidiki, dikembangkan lagi apa yang sudah dipahami, kemudian dia membuat laporan hasil karya. Itu mengembangkan atau menyajikan hasil. Jadi di sini peserta didik akan menggunakan kreativitas dan kemampuan berpikirnya secara holistik, terpadu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi masalah. Evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, inilah model pembelajaran yang problem based learning. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning dimulai dari pemberian rangsangan atau stimulasi. Kemudian siswa mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalah. Kemudian pengumpulan data atau mengoleksi data. Selanjutnya mengolah data, membuktikan melalui presentasi, dan menggeneralisasikan atau menyimpulkan. Ini hampir mirip, ya. Bedanya untuk discovery learning atau berbasis penemuan ini, siswa tidak dibimbing dalam penyelidikan. Jadi siswa betul-betul mengumpulkan data sendiri. Selanjutnya, pembelajaran inquiry. Yang pertama orientasi, sama dengan problem based learning. Rumusan masalah, sama dengan di discovery learning. Kemudian rumusan hipotesis. Nah, ini hampir sama, ya, dengan discovery learning. Selanjutnya yang keempat, mendefinisikan, sama dengan di problem based learning. Kemudian eksplorasi. Nah, ini eksplorasi sama dengan di scientific. Ya, sama juga dengan pengembangan di problem based learning, sama juga dengan di pengolahan data kalau discovery learning. Eksplorasi. Kemudian pembuktian. Lalu apa bedanya inquiry dengan discovery learning? Perbedaannya itu pada eksplorasinya, ya. Di sini nanti dilaksanakan untuk menguji fakta dan informasi dalam rangka untuk memverifikasi data yang ditemukan. Kalau inquiry itu pembelajaran penemuan juga, ya, hampir sama. Bedanya hanya pada rangsangan. Rangsangan ini guru yang menyampaikannya. Kalau di orientasi, langkah berhubungan agar siswa, saya besarkan,
agar siswa sadar dengan permasalahan. Nah, ini menyadari permasalahan ya. Jadi siswa menemukan sendiri permasalahannya, sama dengan di problem based learning. Kemudian pada pembelajaran berbasis proyek, pertama langkahnya adalah menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil, mengevaluasi. Ini hampir sama, hanya saja di project based learning itu berupa benda ya hasilnya. Kemudian ada sintak cooperative learning, sintak penyampaian tujuan, kemudian menyajikan informasi, membentuk kelompok, bekerja dalam kelompok, presentasi hasil kelompok, kemudian penerimaan umpan balik. Nah, bedanya di sini cooperative learning, guru di sini harus sedikit dia berbicara. Kalau di yang lainnya ini guru tidak menyampaikan materi. Di sini hanya menyampaikan informasi yang terbatas. Contoh soalnya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ya, kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Nah, ini laporan. Setelah selesai kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan jawabannya saintifik. Jadi awali dengan mengamati, mencermati itu sama dengan mengamati. Kemudian menanya. Nah, ini dalam ya, kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Nah, itu ya, menanya. Kemudian mengeksplorasi. Kemudian mengasosiasi. Ya, mengasosiasi, menuangkan ke dalam laporan. Nah, ini mengasosiasi dan mengkomunikasikan, mempublikasikan. Ya. Jadi itu scientific. Ya. Selanjutnya indikator 71. Ini yang perlu dipahami, disajikan KI dan KD dari kurikulum. Teruji dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita harus ingat acuannya ini adalah kurikulum 2013. Jadi yang pertama itu ada SKL, diturunkan ke dalam KI, sama di semua mapel. Kemudian diturunkan ke dalam KD. Nah, KD ini akan menjadi acuan perumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ini juga akan menjadi dasar indikator soal. Ya. Kemudian baru ke pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini nanti IPK itu sangat penting posisinya. Karena IPK akan mencerminkan pembelajaran yang akan terjadi. Apakah dia membuat atau hanya mengutip seperti itu ya, bergantung IPK nanti sesuai dengan kata kerja operasional. Selanjutnya penilaian. Penilaian ini menggunakan indikator soal yang telah dituangkan dari KD dan IPK. Tuh. Ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran itu ditentukan sepenuhnya oleh IPK. Ya, pembelajaran. Nah, seperti itu. Soal yang mungkin muncul, seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan.
Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan, mengidentifikasi, menentukan. B. Menentukan juga. C. Menjelaskan. D. Menjelaskan. E. Menyebutkan. Nah, ini sama-sama KKO-nya sesuai dengan taksonomi Bloom menggunakan C berapa ini? Mengidentifikasi. C2. Ya. Apa C1? Menyebutkan. Nah, hanya saja nanti kita lihat materinya di sini kan berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, berkaitan dengan pembelajaran teks laporan hasil observasi, kita akan mengetahui ada materi yang berkaitan dengan informasi, yaitu ciri, tujuan, isi teks laporan hasil observasi. Itu informasi. Kemudian struktur dibedakan, dan kaidah kebahasaan dibedakan. Dia ada 3 kajian nanti. Ya, memahami isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jadi jawabannya di sini adalah E. Ya, ini terukur, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Berikutnya indikator 72, disajikan rumusan tujuan pembelajaran. Teruji diminta mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media yang menarik dan dapat mengaktifkan dan mengkreatifkan peserta didik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media-media yang bisa digunakan seperti audio cetak, proyeksi visual, proyeksi audio visual, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, komputer. Nah, ini sudah lebih detail lagi. Ini harus kita pahami. Visual gerak jadi bisa dilihat saja ya, tidak ada suaranya. Ya, ini pemahaman kita. Kalau audio, kaset, siaran radio, CD, telepon. Nah, sudah ya, kita sudah paham ini. Kita lanjut ke indikator ke-73. Disajikan sebuah paparan gambaran tentang fakta pembelajaran sastra Indonesia. Teruji diminta menciptakan alat evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Nah, ini pembelajaran sastra Indonesia. Alat evaluasi itu kata kuncinya. Alat-alat evaluasi atau penilaian. Kalau menilai sikap, maka ada secara teknik ada observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, jurnal. Itu untuk penilaian sikap. Instrumennya atau alatnya itu berupa pedoman observasi, daftar checklist, ya, disertai dengan rubriknya. Kemudian lembar penilaian diri, lembar penilaian teman sejawat, lembar jurnal. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, itu ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis itu bisa dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, melengkapi, uraian. Kemudian tes lisan bisa berupa perintah, kuis, dan tanya jawab langsung, baik secara daring maupun tatap muka. Selanjutnya, tugas yang dilakukan secara individu dan kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Itu tugas individu. Kemudian dari penilaian keterampilan kita akan mengenal istilah penilaian kinerja atau praktik. Dia mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian penilaian produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk. Selanjutnya, penilaian proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Mengukur kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan pada periode tertentu. Kalau produk itu tidak
waktunya ditentukan sendiri, yang penting ada hasilnya. Kalau proyek dia waktunya yang terpenting. Selanjutnya keterampilan dengan portofolio. Sampel kerja siswa terbaik dari KD, dari semua KD. Jadi diambil portofolio itu sampelnya saja yang terbaik. Kemudian ada teknik-teknik lain. Mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Nah, ini kalau keterampilan berpikir itu ya, pembelajaran bahasa Indonesia seperti keterampilan berpikir ya. Selanjutnya contoh soalnya. Baca dengan cermat teks argumentasi berikut. Ini lagi muncul soal seperti ini. Sajikan proses. Oh, ini indikator ke-74. Disajikan sebuah kasus proses berpikir. Teruji diminta merumuskan argumentasi yang logis untuk memperkuat pendapat. Ini sudah kita ulas pada soal berikutnya. Mungkin bentuk soalnya akan berbeda lagi ya. Kita lanjut ke indikator 75. Disajikan sebuah KD Bahasa Indonesia. Teruji diminta menciptakan bahan ajar digital yang dapat mengintegrasikan karakter baik dan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau dilihat dari bahan ajar, itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Jenis-jenisnya bisa cetak seperti buku, modul, bahan ajar dengar berupa rekaman suara, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, ini bisa video pembelajaran, dan bahan ajar multimedia interaktif, itu teaching material, ini bisa dalam bentuk video juga tapi bisa saling menjawab ya. Kalau digital itu disampaikan melalui alat-alat digital ya, bisa dari komputer, HP, internet, blog, YouTube. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian. Ini contoh soalnya. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi 4.16 memerankan isi fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi. Dasar tersebut adalah materi yang paling tepat dibuat materi apa? Dengan KD seperti itu. A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. E. Keterampilan. Karena materi itu berkaitan dengan ranah kognitif, maka pengetahuan harus jawabannya ya. Hanya pengetahuan apa? Coba kita lihat. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh kehidupan sehari-hari. Kemudian konseptual berisi konsep-konsep terkaitan dengan materi. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Nah, jadi di sini jawabannya C, prosedural, karena untuk memerankan isi fabel harus ada tahapan-tahapan memerankan fabel. Tuh. Materi yang diajarkan terkait dengan prosedural yaitu merancang tokoh fabel, merancang latar dan dialog, kemudian menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, melakukan pemeranan. Jadi jawabannya pengetahuan prosedural. Nah, itu 75 indikator sudah kita bahas ya, dari membedah materi 1 itu ada 25 indikator. Kemudian membedah materi 2 itu ada 25 indikator, dan membedah materi 3 itu ada 25 indikator. Semoga
Dengan belajar bersama seperti ini kita sukses ya, demi anak kita, demi keluarga kita yang telah mengorbankan waktu. Sampai jumpa di indikator berikutnya. Masih ada 25 plus 20 indikator. 20 itu pedagogi dan bahasa Indonesia, masih ada 25 indikator. Semoga kita semua sehat dan selalu berbahagia.